warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fala inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah. Sampai hadis nomor 5 masih dalam bab niat. Hadis nomor 5 ini Masya Allah menjelaskan tentang betapa pentingnya niat, sehingga dengan niat itu semuanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Hadis bersumber dari Abu Yazid, namanya Ma'an bin Yazid bin Al-Aqnas. Jadi Abu Yazid namanya Ma'an bin Yazid. Yazid mempunyai cucu namanya Yazid bin Al-Aqnas. Wahwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Bapaknya Ma'an ini dan kakeknya dua-duanya adalah seorang sahabat. Jadi ada orang itu yang anak sama bapak sama-sama menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua-duanya mendapatkan Rasulullah masih hidup dan berkesempatan untuk bertemu dan beriman, maka disebut sahabat. Termasuk Ma'an dan Yazid, Ma'an dan Yazid, ayahnya dan kakeknya dua-duanya adalah sahabat. Qala Ma'an mengatakan, karena Nabi Yazid adalah ayahku yang bernama Yazid. Bapaknya Ma'an itu namanya Yazid, bapaknya Yazid namanya Al-Aqnas. Karena Abi, ayahku yang namanya Yazid, akhraja dana miro ya tasodaku bina. Ayahku yang namanya Yazid itu mengeluarkan beberapa uang dinar, seperlu digunakan untuk bersedekah. Fawa doaha indah Rasulullah di masjid. Maka kemudian uang-uang yang akan digunakan sedekah oleh ayahku itu ditaruh di masjid. Ini uang-uang ini saya taruh
di masjid digunakan untuk sedekah siapa saja yang mau membutuhkan. Kalau sekarang misalnya kayak naruh air mineral gitu ya, atau naruh nasi bungkus gitu ya, kelasnya itu kan baru naruh air mineral sama nasi bungkus. Kalau dulu zaman sahabat itu naruhnya dinar, ya. Naruhnya dinar. Jadi mungkin ada kotak-kotak itu, kalau sekarang diisi uang-uang itu, siapa yang mau membutuhkan silakan ambil itu. Saya belum pernah lihat sekarang. Paling adanya air mineral, kemudian nasi, kemudian apa gitu. Dulu dinar gitu ya. Kalau sekarang beli uang. Jadi uang ditaruh di situ, ditulisi siapa yang butuh ambil itu. Ya. Jadi Yazid ini ya, bapaknya Makmun ini ingin bersedekah dinar dan ditaruh di masjid. Tapi anehnya itu gini, fajitu fa'akol tuha fa'ataitu biha. Maka kemudian aku bertimakan, anaknya Yazid, aku datang ke masjid, kemudian melihat dinar itu banyak. Saya tahu kalau yang naruh itu ayahku, terus saya ambil itu. Karena saya termasuk orang yang berhak menerima sedekah. Memang ayahku kaya, tapi aku tidak kaya. Jadi aku berhak untuk menerima sedekah. Aku berhak untuk menerima sedekah. Maka dinar-dinar yang ditaruh di masjid untuk sedekah itu saya ambil. Maka itu ya. Maka kemudian aku ngomong mendatangi ayahku. Faqala wallahi ma iyyaka a'udzu. Saya ambil ngomong, Pak, dinar-dinar dengan taruh di masjid itu saya ambil gitu. Saya ambil untukku. Maka bapaknya bilang, wallahi ma iyyaka a'udzu. Anakku, yang saya maksud enggak begitu. Kamu kalau butuh ya minta saya saja. Yang tak tahu di masjid itu biar diambil orang lain yang membutuhkan. Kalau aku mau sedekah ke kamu, sudah tak bisikan kamu, nggak saya taruh ke masjid gitu loh. Kalau aku taruh ke masjid itu supaya orang lain yang ambil. Fakosong tubuh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi kayak gitu terus ramai geger gitu loh. Terus lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Rasul kan enak, masalah apa langsung Rasulullah. Ini gimana ini gitu ya. Nah, lapor gitu ya. Yang bapaknya Yazid bilang, saya itu mau sedekah, naruh uang dinar di masjid, yang ngambil anakku. Lah yang Man bilang iya, karena saya termasuk jamaah masjid itu yang berhak menerima sedekah itu. Hanya dilaporkan Rasulullah, dan Rasulullah ternyata bersabda begini, laka mana waika ya Yazid, walaka mana kota ya Makmun. Ye Yazid, niatmu sedekah juga sudah dapat pahala. Ye Makmun, kamu mengambilnya sudah halal. Jadi yang bapaknya sedekah kata Rasulullah sudah berpahala sesuai dengan niatnya, nggak terkurangi sedikit pun. Gimana? Kamu mengambil itu juga sudah menjadi hakmu dan kamu halal. Ya Allah, di sini besarnya niat. Besarnya niat. Ketika sudah niat untuk sesuatu yang baik, ya, niat untuk sesuatu kebajikan, kebaikan, itu Masya Allah tidak akan geser sedikit pun sampai bicara ekstrim itu bicara yang apa ya, sesuatu yang misalnya nggak ingin dikehendaki. Misal ada pengurus masjid tidak amanah, misal suatu gambaran ekstrim gitu ya. Pengurus masjid tidak amanah. Orang-orang yang sedekah masjid itu tetap berpahala. Urusan tidak amanah, yang berdosa ya tidak amanah itu.
Jadi bukan wah sia-sia saya sedekah di masjid A ini ternyata dikorupsi sama pengurusnya misalnya gitu. Tidak sia-sia gitu. Tidak sia-sia karena dia sudah niat untuk suatu amal yang baik itu mendapatkan meskipun misalnya tidak digunakan untuk kebaikan karena ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi dosanya bagi orang yang tidak amanah, pahalanya bagi orang yang memang mau bersedekah untuk kebaikan. Begitu juga lagi dengan punya anak, ya bukan hanya sekedar niat untuk menjadikan anak soleh, sudah disekolahkan, dipondokkan, dididik, ya dicontohi hal yang baik, ternyata sampai besar tidak jadi anak soleh misalnya. Sebenarnya tidak nasib juga ya. Karena perjuangan orang tua ini apalagi sudah berjuang baru niat itu sudah dapat kebaikan. Dosanya untuk anaknya, kebaikannya untuk orang tuanya. Masya Allah ya. Banyak contoh-contoh lain tentang bahwa niat itu Masya Allah mempunyai peran yang luar biasa di dalam amal. Bahkan sebelum melaksanakan amal itu niatnya sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dari bulan Muharram sudah niat besok kalau bulan Dzulhijjah saya mau kurban. Ya. Ternyata setiap bulan gajinya bukan kebutuhan bulanan itu tak cukup ya. Ya bulan entah kalau ramen atau lontong gitu kan. Nah, misalnya gaji dari 5 juta, kebutuhannya dari 5 juta itu akan muncul gitu. Sehingga sampai bulan Dzulhijjah nggak punya sisa uang untuk beli kambing untuk korban. Sudah dapat nilai korban kalau memang dari awal sudah niat. Tapi yang ini penting, jangan dari awal sudah pesimis dulu dalam aku buat korban. Kalau orang niat baik ya nggak dapat apa gitu ya. Jadi yang niat itu, saya insya Allah kalau punya rezeki cukup niat akan korban. Kalau darurat nggak bisa, tetap sudah dapat niat haji ya. Bukan gambaran Rasulullah adalah niat sholat malam dari sejak makan dulu kita tidak tidur malam-malam jam 9 ke 10 sudah makan tidur niat nanti supaya bisa sholat malam di sepertiga malam terakhir. Darurat kebablasan sampai subuh tetap dapat pahala sholat. Masya Allah luar biasa. Di dalam hadis ini mengandung beberapa faedah atau pelajaran. Fihi jawazul iklam bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahadus bini amila. Bolehnya mengumumkan pemberian yang baik ya, dan tahadus bini amila. Tadi Yazid bersedekah dan diserahkan pada seseorang yang ada di masjid untuk menjaga amanah tersebut. Boleh iklan bil mawahib itu boleh ya. Tentang pemberian ini, tak tahu ini, persilahkan siapa yang mau membutuhkan ambil itu boleh, gitu ya. Ya, misalnya Pak kita punya pohon mangga di depan rumah, pasang pengumuman, siapa saja yang ambil mangga ini persilahkan, itu boleh gitu. Ya, tidak perlu beli, kalau jadi blok, kita mau blok apa? Kasih tua orang benar. Jadi kalau amat itu salah saya sisi Boro itu, saya yang pernah melihat pengumuman itu di daerah Wonosobo ada tomat, wah bagus tomatnya, ada pengumuman dengan bahasa Wonosobo, Singapura butuh ngameto, maksudnya Singapura kan ambil, ternyata setelah saya proses tomat itu orang ayu, sebelum siapa yang butuh silakan ambil karena kalau dia memanen itu nggak cukup ya biaya memanen. Hanya boleh mengumumkan pemberian, boleh diumumkan siapa yang butuh silakan ambil, boleh. Yang kedua jawazul tauqil fi tauzi sedekah wal siyaman sedekah tahu bolehnya membagi-bagi sedekah itu minta tolong kepada orang lain. Yang Yazid meminta tolong seseorang yang ada di masjid.
Makanya sebelum juga kepada orang-orang, anaknya yang namanya mati datang dan diminta, ya, diminta dan kemudian malah bilang sama bapaknya. Jadi boleh sedekah itu juga. Di anafi au israri, lebih-lebih meminta tolong orang lain itu agar sedekahnya itu menjadi rahasia. Tapi si anaknya mati tadi sudah tahu kalau bapaknya bawa uang banyak itu sedekahkan ke masjid, yang tahu ya anaknya. Kemudian ya jujur amal bil mutlaqon itlaqiyah. Walau ihtamala anna al-mutlaq law khatara bi balihi ya kharatan ibrat laku ya dalam bumi. Jadi boleh yang namanya amal itu dengan memutlakan itu tadi siapa yang butuh ngambil itu mutlak. Beda sudah bagi amplop sudah ditulisi itu mereka mutlak gitu ya. Pak A, Pak B, Pak C. Kemudian yang membagi itu bagi Pak C itu sudah pas bulan ganti Pak C yang mau kayak gitu yang diamanai untuk bagi nggak pas gitu ya. Yang diamanai untuk bagi kalau sudah ada tulisannya ya harus sesuai tulisan itu. Tapi tidak bersilakan bagi besok sudah nggak mau apa-apa. Berarti mutlak. Ternyata yang tadi mutlak, sehingga ketika yang minta anaknya, maka yang bagi ini yang berikan aja mutlak. Jadi nggak ada tulisannya. Kecuali ada tulisannya, maka namanya muqayyad, bukan mutlak. Jalan tahakim atau tahakumu bainal abi wal ibni wa ana dari kabi mujarradihi layak untuk boleh minta diputuskan oleh hakim walaupun urusannya itu antara anak sama bapak sama anak, bukan dikategorikan sebagai orang yang ukukon atau orang yang berdosa melawan pada orang tua, tapi justru itu mau minta sebenarnya gimana? Kan ketika mengambil itu dia dimarahi oleh ayahnya, maka si anak itu dia karena bisa saya coba yang benar gimana? Itu boleh. Jadi misalnya sekarang selisih antara anak dengan bapak, nggak ada kunjung selesainya, boleh ke pengadilan sebetulnya yang benar, tapi tidak dalam rangka durhaka, tapi dalam rangka meluruskan hal yang sebetulnya yang benar gimana. Itu boleh. Karena yang namanya hakim itu memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Ya tidak harus mana benar, mana salah itu orang lain saja. Bisa jadi juga anak sama bapak. Malah yang sering itu antara suami dan istri ya. Karena mau cerai yang katakan suami istri ya. Bisa jadi ada orang yang gagal, alhamdulillah ya. Kemudian yang jujur dalam usul dasar tataluk ilmu bolehnya kepada kerabat buruk itu cabang-cabang keluarga. Bapak sedekah pada anaknya, kakek sedekah pada cucunya, Pak D sedekah pada ponakannya, dan seterusnya. Itu boleh ya. Bahkan sedekah ke keluarga itu lebih utama daripada sedekah ke orang lain kalau sama-sama membutuhkan. Jadi misalnya kita punya cucu ternyata membutuhkan sedekah itu karena memang berat menerima, dan ada orang lain yang sepadan barangnya satu ton, maka didahulukan keluarga didahulukan, karena sedekah keluarga itu nilainya sedekah plus silaturahmi. Lil mutasaddiq ajru manawa sawaun soda farusai. Bagi orang yang sedekah itu tetap mendapatkan pahala sesuai niatnya, meskipun kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya sedekah ke orang lain, tapi kenyataannya yang ngambil anaknya. Atau mungkin sebaliknya, niatnya sedekah ke anaknya yang ngambil orang lain. Niatnya untuk pembangunan masjid, ternyata
lari kemana-mana misalnya, maka si bersedekah itu tetap mendapatkan pahala sesuai niatnya. Ya, niatnya apa itu sudah mendapatkan pahala. Dan layahikul layahikul al-arrujuk bisa dapat ala-waladihi bihilafilinya. Tidak bolehnya seorang yang bersedekah ketika kemudian sedekahnya itu mutlak tapi tidak sesuai dengan niat hatinya kemudian mencabut, itu tidak boleh. Buktinya Yazid tidak boleh mencabut harta sedekahnya yang sudah diambil oleh anaknya. Nabi mengatakan niatmu sudah dapat pahala, anakmu mengambil itu halal. Itu menunjukkan tidak boleh si Yazid untuk mencabut apa yang ada di dalam anak-anaknya. Artinya kalau sudah diberikan, sudah menjadi sedekah, tidak boleh kita menelan ludah kita sendiri, ya. Dia tidak boleh dicabut. Beda kalau apa namanya hibah, hibah orang tua ke anaknya itu bisa dicabut kalau memang membutuhkan. Itu bisa dalam fikih hibah. Misalnya memberi ke anaknya, kamu tak beri motor ini ya nak, buat sekolah. Ternyata sekolah yang lulus, ini kalau sekolah yang lulus, motornya jalurnya tak jual. Kalau motornya tak jalurnya, nak kayaknya adikmu dari sekolah ini boleh. Ya, hibah orang tua itu boleh dicabut oleh orang tua. Inilah pentingnya niat, dan niat adalah mempunyai nilai yang luar biasa, melebihi daripada pelaksanaannya. Bahkan orang yang melakukan ibadah apapun tanpa niat tidak dapat pahala. Tapi niat walaupun belum melakukan ibadahnya, maka sudah mendapatkan nilai yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian hadis yang kelima. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.